Dan mempelajari tipe orang yang masuk neraka itu, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah. Mari kita lanjutkan di dalam surah Mu'minin. Kemarin sudah kita bahas mengenai orang yang masuk neraka dengan berteriak minta tolong, ya. Dan di sini ada jawaban. Jangan berteriak minta tolong pada hari ini. Enggak ada yang menolong kamu. Nah, kemudian kita temukan lagi di dalam surah Mu'minun ini, yaitu orang yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung bicara, jangan bicara lagi sama aku. Luar biasa ini. Ya, dihinakan dan Allah langsung bicara. Dan di sini banyak lagi, seperti saya selalu bicara keseimbangan, ya. Kalau diceritakan orang masuk neraka dalam arti yang sangat dalam, ya, diceritakan juga orang yang masuk neraka mendapat keluar biasaan, walaupun tidak dinyatakan itu masalah orang surga, tapi terlihat dari kata-kata yang diucapkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya. Ini pengakuan, ya. Wa rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, ayat sebelumnya, qalu rabbana ghalayat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Jadi bapak-bapak, dari kata-kata itu kita melihat adanya hubungan, ya, bacaan Al-Fatihah kita yang terakhir, orang-orang yang dhalin, ya, itu ya, yang kita hindari, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu. Ayat 106, ya. Qalu, mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai, ya, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Artinya setan itu sudah menguasai, ya. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Wa kunna qauman dhalin. Saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mendengar, ya, orang yang mengucapkan sampai 6 harkat, ya, itu ya,
Setiap ayat-ayat yang dibaca, kalau ada mat sampai 6 harkat, itu indikasi bahwa kata-kata itu penting. Ya, itu dari pengertian sejak saya suka-suka ngaji. Ya, pertama saya menduga, gitu kan, terasa di dalam hati waktu baca itu kalau 6 harkat waladhdallin. Yang seperti itu indikasi. Cek ayatnya, cek suratnya, cek kata-kata itu pasti penting. Setidak-tidaknya di lingkungan itu, ya. Rabbana akhrijna minha, maka wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, maksudnya kembali ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, ya, itu dalam kurung itu ya. Jadi kadang-kadang penambahan terjemahan dalam ayat-ayat Quran di dalam kurung itu kadang-kadang menyesatkan. Dalam arti gini, orang kalau melihat itu orang kafir, maka yang membaca itu merasa dia bukan orang kafir gitu. Nah, itu seharusnya kalau memang tidak perlu, ya, dibuang aja. Di sini nggak ada kata kafir, ya kan? Gitu. Jika kami masih kembali kepada kekafiran, itu seharusnya tidak usah dijawab. Jika kami masih kembali, ya, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Mari kita lihat satu kondisi yang harus kita hindari betul, karena setan itu menguasai manusia itu bertahap. Mari kita baca surah Az-Zukhruf, ya, ayat 36. Yang kalau diterjemahkan, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Quran, ya, kami biarkan setan menyesatkannya, menguasai dan menjadikan teman karibnya. Ini kalau kita baca terjemahan tidak ketemu makna yang sesungguhnya, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu, ini barang siapa gelap, bukan berpaling, barang siapa gelap. Wa may ya'shu dari kata asya, ya, gelap. Bisa saja kita gelap karena belajar, ya. Kita gelap terhadap sesuatu karena tidak mau tahu. Kita gelap terhadap sesuatu tidak serius, gitu ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa gelap terhadap zikr, terhadap peringatan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini mengandung pengertian beda, ya. Jadi kalau kita, makanya saya menerobos melakukan kajian-kajian Quran secepatnya, sebanyak-banyaknya, tapi dalam lingkup zikra. Ya, kita ini keliru kadang-kadang membaca dulu, ya, bacaan dulu, sedangkan zikronya ketinggalan. Ya, boleh waktu kita masih muda, boleh waktu SD, SMP, SMA masih muda, ya, bacaan didulukan. Jadi Quranan
tilawah, baru nur, ya. Nah, zikra itu yang sangat berbahaya itu zikra. Walaupun kita tidak hafal Quran, tidak hafal ayatnya, ya, kita tidak hafal ayatnya, tapi kita paham isinya, sehingga isinya itu yang masuk ke dada kita, ya, di dalam dada kita itu dia hanya di pertahanan kita. Misalnya, ya, ayat Al-Isra 36, ya. Jangan kamu ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak tahu. Kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak punya pengetahuan. Ya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan hatimu akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi saya gambarkan prosesnya. Nah, prosesnya, ya, menuju zikra. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Kita nggak ngerti isinya, itu baru tahap Quranan, tahap baca, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tilawah, ya. Kita mencoba mengerti, ya. Wala takfuma, jangan ikut-ikutan, laisa laka, ya, yang tidak ada bagimu dirimu, ya, dengannya ilmu pengetahuan. Gitu, ya. Inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu, ya, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing mereka itu adalah akan mendapat pertanyaan, gitu kan? Gitu, ya, artinya sudah, ya, itu ngerti kita. Pada tahap nur, kita meresap dalam hati kita. Kalau begitu hati-hati, ya. Kita jangan ikut-ikutan sesuatu yang kita tidak tahu. Misalnya nulis di WA, ya. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kita tulis, ya. Nggak tahu, kita tidak punya jangan. Artinya kan. Atau kita ikut orang diskusi, kita tidak tahu, terus kita berpendapat, ya. Seharusnya kita punya pengetahuan baru, itulah zikra. Walaupun dah hafal ayat ini, katakan lupa kita, tapi dipegang di dalam hati kita. Aku tidak mau ikut-ikutan, ya, sesuatu yang aku tidak tahu. Aku mendengar saja, paling-paling mendengar saja sambil belajar. Itu zikra. Ya. Nah, itu walaupun dah hafal, ya, jadi pertahanan dalam hidup kita, jadi jalan hidup kita. Tidak mau kita sembarangan, hati-hati. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa may ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa gelap, tidak tahu dia, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berusaha baca wala taqafu ma laysa bihi laka bihi ilm. Kita baca itu, kita hafalin itu, artinya kita ingin memelihara apa yang kita hafal, apa yang kita mengerti itu di dalam hati kita.
Dan kalau kita baca di dalam sholat, ya, maka seolah-olah sebagai laporan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku nih hafal ini ya Allah, mengerti aku, mudah-mudahan kau tambah lagi ilmuku. Nah, gitu. Nah, ini berbahaya kalau zikro itu banyak dalam Al-Quran itu yang berubah menjadi zikro, ya, seperti hidayah lah. Maka Rasulullah menganggap, ya, man izdada ilma, barang siapa mendapat ilmu, mendapat tambahan ilmu, walam yazdad huda, tapi tidak mendapat hidayah, falam yazdad lahu minallah illa buddha, tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh. Nah, maka membuat kesadaranlah bagi terutama diri saya terhadap hadis itu, bahwa orang yang memberikan penerangan mengenai ilmu harus merubah, ya, harus berusaha supaya ilmu yang kita sampaikan itu menjadi hidayah. Kita proses sebaik-baiknya. Itu merupakan kewajiban dari orang yang memberikan penerangan, orang yang mengajar, merubah ilmu itu tadi menjadi hidayah. Berbagai macam usaha kita menjadi hidayah, ya. Yang kita tahu itu di dalam pembicaraan sehari-hari itu taufik dan hidayah hanya dua, yang sebenarnya dari strata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu 4 tingkat. Nah, kita geser, ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Mudah-mudahan hidayah itu diterima oleh yang mendengar dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu dulu, ya, menunjukkan bahwa banyak resiko yang kita hadapi apabila kita tidak tahu, ya. Subhanallah. Saya kira cukup dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.